dan surga Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan, biar menjadi berkat kepada banyak orang. Juga Engkau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi pakai lisan lebih enak lagi. Dan juga Engkau bekerja terus pada kami semua. Biar Roh Kudus bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Indra. Ya, seberapa yang ada kita mulai ya ibadah. Saya akan memandu pujian ya, supaya kita tetap semangat beribadah ya. Kita akan naik pujian, satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita beri oplos buat pemulihan nama Tuhan. Kita tetap bersuka cita seberapa yang ada, karena firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita tetap bersemangat untuk terus memuji Tuhan, menyembah Dia. Dia pemilik hidup kita, dan Dia owner, dan Dia akan memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau sebelum kami memasuki firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Bapak Setiadi Chunlui, biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar jatuh ke dalam hati kami, dan kami terus bertumbuh, terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya, silakan oleh Pak Johan Untung untuk memuji Tuhan. Silakan Pak Johan Untung, disambung. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajar bajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajar bajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang benar, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhkanku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
di altarmu menyembah. Buka hati ku jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati tu jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ya, silakan hambanya yang firman Tuhan. Ya, Pas Jadi Cunli, selamat melayani. Tuhan berkati. Selamat sore Oma Grace. Puji Tuhan. Suaranya belum ada itu, Pak Cunli. Ya, Suaranya belum dibuka. belum dibuka mic-nya. Ya, sekarang saya bisa dengar, Pak. Ya, sudah. Oma Grace sehat. Bisa ya. Oma Grace sehat. Sehat, Pak Pendeta. Puji Tuhan. Ya, silakan. Pak Cunli. Tidak ada suaranya Pak Junli. Suaranya Pak Junli. Halo. Iya, Ya. iya. Jelas, Pak, suaranya. Oke. Mantap. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada sore menjelang petang ini kami telah berkumpul bersama-sama Tuhan untuk ibadah di dalam Zoom FM ini Tuhan. Tuhan urapi kami yang mendengarkan firman Tuhan, terutama hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi hamba sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi pelayanan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dalam kami pemahaman firman-Mu semakin bertumbuh dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini bertemakan koreksi atas lawatan para majus. Kalian semua Mati lagi suaranya, Pak. Mati lagi suaranya. Mungkin nggak usah pakai headset, Pak. Kira-kira nggak usah pakai headset kali. jelas sekarang. Jelas, Pak. Jelas. Ya, ini suara sekarang. Jelas. Oke. Ya. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah penting atau tidak? Tentu jawabnya penting. Dan ketika kita memahami, kita membaca dan memahami firman Tuhan, tentu saja harapan kita adalah tidak keliru atau tidak salah. Tetapi jika ada yang salah,
tentu kita harus dikoreksi, harus diluruskan. Karena sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu adalah penting untuk kita ketahui secara benar. Nah, saudaraku sekalian, pada umumnya bahkan di setiap Natal, karena ini adalah menjelang bulan Desember, menjelang perayaan-perayaan Natal digelar. Nah, dalam perayaan Natal atau di dalam perayaan Natal biasanya cerita tentang kunjungan para orang Majus tidak ketinggalan, diceritakan di dalam perayaan Natal itu. Ketika perayaan Natal itu diceritakan bahwa para orang Majus itu bertemu dengan Yesus atau berkunjung kepada Yesus ketika Yesus berada di kandang yang umumnya diperagakan dengan berupa gubuk. Yesus ada di gubuk dan ada di palungan. Kemudian para Majus itu berjumpa atau mengunjungi Yesus ketika ada di palungan. Dan kemudian mereka itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudaraku sekalian, cerita itu adalah cerita yang sudah berabad-abad, berpuluh-puluh abad, cerita yang sudah populer, masif, dan cerita itu dianggap benar. Begitu bukan? Cerita itu dianggap benar. Nah, saudaraku sekalian, bahkan cerita itu seringkali ditampilkan di dalam tunil-tunil Natal, digubah di dalam menjadi lagu, nyanyian, bahwa orang Majus itu berjumpa Yesus di palungan kandang Bethlehem. Nah, saudaraku sekalian, cerita itu sudah populer dan masif. Nah, saudaraku, mari kita membaca apa sesungguhnya yang dikatakan Alkitab. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka, maksudnya para orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi di sini ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah berada di dalam rumah, bukan berada di dalam kandang palungan Bethlehem. Bukan berada di palungan di kandang Bethlehem, tetapi sudah ada di rumah. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian juga disebutkan bahwa Yesus itu sudah disebut anak, bukan bayi lagi. Nah, kalau disebut anak, itu sudah berusia di atas 12 tahun ke atas. Berarti sudah 1 tahun lebih. Jadi para Majus ketika jumpa Yesus sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, saudaraku sekalian. Jadi ini Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11 ini merupakan satu koreksi dari cerita orang Majus yang selama ini kita yakini, yang kita yakini itu sudah benar, tetapi ternyata keliru berdasarkan fakta yang ada di dalam kitab suci. Dan ini terutama kita kepada para gembala, kalau nanti kita mengadakan pertunjukan Natal, pertunjukan orang Majus membunuh Yesus. Saya pikir kita harus ikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudaraku sekalian, kita kemudian akan bertanya, ketika para Majus itu bertemu dengan Yesus di rumah siapa dan di mana, dan ketika Yesus berumur berapa. Nah, saudaraku sekalian, mari kita akan melihat satu kronologi tentang seputar kelahiran Yesus yang terdapat di dalam
Injil Lukas. Injil Lukas ayatnya yang keempat. Injil Lukas pasal 2 ayat yang keempat berbunyi demikian. Ayat 1 dulu ya. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Maksudnya di kota kelahirannya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ditaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, saudaraku sekalian, Yusuf itu pergi dari Nazaret ke Bethlehem untuk sensus, karena Yusuf itu rumahnya adalah di Nazaret. Kemudian saudaraku sekalian, cerita tentang kelahiran Yesus itu. Setelah Yesus lahir, maka Yesus berada di dalam palungan dan hanya para gembala lah yang menjumpai Yesus ketika Yesus masih berada di palungan. Tetapi ketika orang Majus berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah bukan berada di dalam palungan lagi. Nah, saudaraku sekalian, Injil Lukas pasal 2 menceritakan Injil Lukas pasal 2 adalah menceritakan atau mengunggah kronologi kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus. Pada hari setelah Yesus lahir di kota Daud, di Bethlehem, pada hari ke-8 setelah Yesus dilahirkan, Yesus harus disunat, Yesus harus dibawa ke Bait Allah untuk disunat dan diberi nama. Nah, saudaraku sekalian, setelah Yesus disunat dan diberi nama, maka Yesus itu harus diserahkan kepada Allah di Bait Allah, yaitu setelah Maria mengadakan pentahiran bagi dirinya. Mengadakan pentahiran bagi dirinya, barulah dia akan membawa Yesus itu ke Bait Allah untuk menyerahkan dia. Karena ada hukum di dalam peraturan tentang orang-orang, tentang perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Demikian dibaca di dalam Imamat pasal 12. Tolong Pak Sandiago, Pak Johan Sandiago, bacakan di ayat 22 sampai ayat ke-4. Matius berapa? Matius, Imamat 12. Oh, sebentar. Imamat 11. Imamat 12. 12 ayat 2 sampai yang ke-4. Oke. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ya, jadi di sini ketika Yesus pada hari ke-8 disunat dan diberi nama, maka ada proses selanjutnya, yaitu Yesus harus diserahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, sebelum Yesus diserahkan oleh ibu bapanya, Maria itu harus diadakan pentahiran bagi Maria selama 33 hari. Nah, kemudian pada keesokan harinya barulah Maria diperbolehkan masuk ke tempat kudus. Jadi ketika Yesus diserahkan kepada Allah, pada Tuhan, itu setelah Yesus mencapai usia 42 hari, 8 hari ketika sunat,
33 hari pentahiran ibunya, dan keesokan harinya baru dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, karena setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, jarak dari Bethlehem ke Nazaret itu adalah memakan waktu 4-5 hari, bahkan lebih, karena mengingat kondisi Maria yang baru saja melahirkan, dia masih lemah, jadi kemungkinan perjalanan itu akan lambat. Tetapi karena dia hari ke-8 harus disunat, maka kemungkinannya atau logikanya bahwa Maria dan Yusuf dia tidak pulang ke Nazaret, ke tempat tinggalnya, tetapi dia langsung saja ke Bethlehem dan ke Bait Allah untuk prosesi sunatan. Dan kemungkinan setelah prosesi sunatan, kemungkinan mereka pulang ke Nazaret, atau juga mereka tetap menetap di Yerusalem, di Bait Allah sampai selesai prosesi penyerahan. Nah, di dalam prosesi penyerahan itu, yang diserahkan oleh Maria itu adalah burung tekukur atau merpati. Jadi di sini menunjukkan bahwa Yusuf itu miskin. Yusuf itu miskin karena di dalam Imamat pasal ke-12 ayat yang ke-8, tolong Pak Sandiago dibacakan. Imamat 12 ayat yang ke-8. Imamat berapa? 12 ayat ke-8. 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Nah, di sini di dalam Lukas pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang Tuhan difirmankan hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi di sini menunjukkan bahwa Yusuf itu miskin. Yusuf itu tidak punya banyak uang. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika itu mereka belum berjumpa dengan para Majus. Karena kalau para Majus sudah berjumpa, pasti Yusuf itu mempunyai emas, mempunyai kemenyan, mempunyai mur yang harganya mahal. Jadi mereka mampu untuk membeli kambing domba. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka mempersembahkan merpati dan atau tekukur. Jadi di sini membuktikan bahwa ketika prosesi penyerahan anak, mereka belum berjumpa atau belum dijumpai, atau orang Majus belum bertemu dengan Yesus. Nah, saudaraku sekalian, maka setelah mereka menjalani prosesi penyerahan, kita baca di dalam ayatnya yang di Lukas pasal 2 ayat yang ke-39 dan sampai ke-40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi setelah prosesi penyerahan anak selesai, mereka kembali dari Bethlehem, dari Bait Allah ke rumahnya, ke rumah Yusuf yang ada di Nazaret, di Galilea, di wilayah Yudea. Jadi di sanalah mereka setelah 42 hari itu mereka kembali ke Nazaret. Berarti Yesus berada di Nazaret. Dan ketika itu belum berjumpa dengan orang Majus.
Nah, di situ dikatakan bahwa mereka tinggal bersama ayahnya, ibunya di Nazaret sampai besar. Sampai besar. Cuman besarnya di sini bukan besar berarti sampai dewasa. Tetapi mari kita akan melihat di dalam Injil Matius. Kita akan buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 2. Injil Matius kita tahu bahwa Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dan Injil Matius itu dalam menceritakan seputar kelahiran Yesus, seputar kedatangan orang-orang Majus, itu tidak mengkonsentrasikan kepada kronologi peristiwa, tetapi lebih kepada nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Karena itu tujuan daripada Injil Matius adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya adalah bayi yang sudah dinubuatkan di dalam nubuatan para nabi. Seperti tentang tempat kelahirannya. Dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 1. Tentang Yesus yang tadinya disuruh pergi ke Mesir, kemudian dipanggil pulang. Itu ada di dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2. Pasal 2 ayat yang ke-15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi di sini ketika Yusuf dan Maria disuruh ngungsi ke Mesir, kemudian dia dipanggil kembali oleh Tuhan, itu diceritakan di dalam menggenapi nubuat Nabi itu menggenapi nubuat Nabi Hosea pasal 11 ayat 1. Kupanggil anakku dari Mesir. Nah, kemudian tentang pembunuhan anak-anak. Itu adalah penggenapan daripada nubuat Nabi Yeremia di pasalnya 31 ayat yang ke-15. Di situ terdengar tangisan ibu-ibu karena kematian anak-anaknya. Itu adalah sehubungan dengan perintah Herodes untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi di sini jelas bahwa urutannya seharusnya kalau menurut kronologis adalah pembunuhan dulu. Kemudian barulah Yusuf dan Maria dipanggil kembali dari Mesir setelah Herodes mati. Tetapi ini justru yang diceritakan adalah bahwa Yesus dipanggil dari Mesir kembali ke tempat asalnya, yaitu ke tanah Israel. Nah, ini membuktikan bahwa Injil Matius tidak mengutamakan kronologi, tetapi menceritakan, lebih mengutamakan kepada penggenapan nubuat-nubuat. Karena hal itu diperlukan bagi orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh adalah sudah dinubuatkan di dalam para nabi. Dan hal itu sangat dipahami sebetulnya oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-1, pasalnya yang kedua ayat yang ke-1. Silakan Pak Sandiaga, Pak Johan Untung membacakan Matius pasal 2 ayat pertama. Matius Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dan kemudian mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi di sini diceritakan bahwa ketika orang Majus datang kepada Herodes di Yerusalem, Yesus sudah dilahirkan. Nah, sudah dilahirkannya itu sudah berapa lama? Nah, itu kita belum tahu, kita tidak tahu sudah berapa lama dia datang kepada Herodes. Karena di situ setelah Yesus dilahirkan. Jadi kedatangan orang-orang Majus itu tidak tepat atau tidak hanya beberapa hari setelah Yesus dilahirkan, tetapi ada jeda waktu, ada penundaan waktu. Nah, kita dapat baca di dalam ayat pasal 2 ayatnya yang ke-7. Lalu dengan diam setelah Herodes mendapatkan keterangan bahwa dari orang Majus bahwa dia sudah melihat bintang tentang seorang raja yang baru dilahirkan. Kemudian Herodes bertanya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi sejak kapan bintang itu nampak? Jadi di sini menunjukkan adanya penundaan waktu, adanya jeda waktu ketika orang Majus itu pertama kali melihat bintang dengan kunjungannya kepada Herodes. Nah, jadi ada penundaan waktu. Karena apa, saudaraku? Karena bagi orang Majus, yang penting adalah mengunjungi atau melayat raja yang baru dilahirkan. Mereka tidak perlu buru-buru untuk melayat, tetapi dia bisa melakukan kapan saja. Nah, saudaraku sekalian, jadi di sini jelas bahwa orang-orang Majus itu ketemu Yesus bukan saat Yesus berada di kandang, di palungan, di Bethlehem. Tetapi Yesus sudah berada di rumah. Nah, saudaraku sekalian, kemudian para Majus itu berjumpa dengan Yesus di rumah, bukan di palungan, di kandang Bethlehem. Yesus disebut anak, bukan bayi, yang berarti sudah berusia lebih dari 11 bulan. Berarti Yesus sudah berusia lebih dari 1 tahun ketika mereka bertemu dengan Yesus. Karena Yesus sudah disebut sebagai anak. Karena kalau Yesus masih bayi, itu disebut bayi itu umurnya 0 sampai 11 bulan. Tetapi ini sudah disebut anak. Berarti sudah di atas 12 bulan atau di atas 1 tahun. Nah, saudaraku sekalian, perintah Herodes. Jadi lebihnya dari 1 tahun itu berapa bulan kita tidak tahu. Nah, perintah Herodes agar para Majus pergi ke Bethlehem untuk menyelidik di mana Yesus berada. Nah, oleh petunjuk bintang, oleh petunjuk dan bimbingan bintang, bertemulah para orang Majus dengan Yesus yang sudah berada di rumah. Nah, itu terkesan bahwa ketika orang Majus bertemu dengan Yesus ketika Yesus masih berada di Bethlehem. Tapi benarkah itu? Nah, saudaraku sekalian, jika mereka bertemu ketika Yesus masih berada di Bethlehem dengan persembahan mereka, maka Yusuf punya banyak uang dan ia akan mempersembahkan persembahan ketika menyerahkan prosesi penyerahan anak kepada Tuhan, tentu akan membeli seekor domba atau lembu. Tetapi tidak. Itu berarti tetapi mereka mempersembahkannya tekukur atau burung merpati. Itu berarti bahwa mereka saat itu belum bertemu dengan Yusuf atau dengan bayi Yesus itu. Setelah para Majus jumpa dengan Yesus, mereka disuruh malaikat di dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Jadi setelah para Majus itu bertemu dengan Yesus dan setelah mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur, mereka disuruh oleh malaikat dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes.
tetapi untuk pulang ke negerinya sendiri. Maka mereka pun berangkatlah dan pergi ke negerinya. Dan setelah mereka berangkat, dikatakan di dalam, baiknya kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke Injil Matius pasalnya yang ke 12 sampai ke 14. Injil Matius pasal 12 sampai ke 14. Tolong Pak Untung bacakan Pak. Injil Matius pasal 2 ayat 12 sampai 14. Halo Pak Johan Untung. Atau Ibu Grismail bisa bacakan, Bu. Belum datang aja gitu ya. Matius Saya bacakan Pak. Matius berapa Pak? Matius 12 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Matius 2. Matius Matius 12. 2 ayat 12 sampai 14. Matius 2 ayat 12 sampai ke 14. Pak Anpal bisa tolong Pak? Ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Teruskan 13. 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi di sini bahwa ketika orang Majus itu sudah bertemu dengan Yesus, sudah mempersembahkan persembahannya, mereka disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh malaikat Tuhan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, tetapi mereka segera kembali pulang ke negerinya. Dan setelah mereka berangkat, Yusuf pun dikasih mimpi supaya dia itu ngungsi ke Mesir. Dan pada malam itu juga, jadi mengapa mereka harus buru-buru? Mereka harus tergesa-gesa untuk pergi ke Mesir dan orang Majus untuk pulang ke negerinya. Karena itu adalah sehubungan dengan adanya perintah daripada Herodes untuk membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Silakan baca Pak ayatnya yang ke-16 Pak. Pak Anpal, tolong baca ayatnya yang ke-16 Pak. Ya, baik. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya, jadi di sini jelas bahwa ketika para Majus itu kembali ke negerinya dan Yusuf serta keluarganya, yaitu dengan Maria dan anaknya, ngungsi ke Mesir adalah ketika ada perintah dari Herodes untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Berarti kejadian itu adalah terjadinya ketika Yesus menjelang umur 2 tahun. Jadi di bawah umur 2 tahun. Jadi itulah
mereka pergi, Yesus pergi, dan perjumpaan orang Majus dengan Yesus itu juga adalah sekitar Yesus hampir berumur 2 tahun. Dan di mana mereka bertemu? Tentu saja ketika ketika Yesus tinggal bersama dengan ayah ibunya di Nazaret, di Galilea. Nah, jadi ketika pertemuan itu adalah ketika orang Majus bertemu dengan Yesus, berarti ketika Yesus berada di Nazaret. Karena di situ dikatakan Yesus berada di sana sampai bertumbuh, dia menjadi besar. Nah, saudaraku sekalian, jadi dengan itu semua, saudaraku sekalian, logikanya bahwa orang Majus ketemu dengan Yesus adalah ketika Yesus berada di Nazaret di rumah Yusuf. Nah, itu saudaraku sekalian. Jadi selama ini cerita tentang orang Majus yang bertemu Yesus di palungan kandang Bethlehem ternyata itu keliru. Nah, saudaraku, maka saudaraku, bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang firman Tuhan ini, di dalam menceritakan Natal seputar kelahiran Yesus dan kunjungan orang Majus, seyogianya harus ada perubahan. Tidak lagi kita menceritakan seperti cerita klasik yang ternyata adalah keliru. Nah, saudaraku sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pertemuan Yesus dengan orang Majus itu di rumah Yusuf di Nazaret, dan ketika Yesus berumur hampir 2 tahun. Nah, saudaraku sekalian, terima kasih atas semua yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengungkapkan seputar kelahiran Yesus dan seputar kunjungan orang-orang Majus. Tuhan, biarlah kiranya ke depannya kami akan menceritakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga kami tidak memberitakan lagi yang keliru. Tuhan, berilah kepada kami keberanian untuk mengadakan perubahan cerita itu. Walaupun mungkin cerita itu akan mendapat tentangan atau akan mendapatkan kurang populer, tetapi firman Tuhan harus tetap diberitakan sebagaimana apa adanya dan harus tepat, karena firman Tuhan yang tertulis itu adalah penting untuk kita ketahui secara benar. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya berikan kepada kami keberanian untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk amannya. Bapak Setiadi Cunli. Luar biasa ya. Jadi kita hari ini mendengar penjelasan ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ya, silsilahnya ya. Kita harus membaca dari Alkitab ya, yang sebenarnya ya. Jadi kita harus mengerti ya. Akan merayakan Natal bulan Desember ini ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Kita merayakan cita yang besar dalam Tuhan Yesus ya. Kita harus terus melangkah ya, terus melakukan apa yang menjadi bagian kita, terutama buat hamba-hamba Tuhan ya. Jadi kita harus dengar apa yang menjadi kabar sukacita yang besar bagi seluruh dunia ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus dan silsilahnya, dan juga sampai kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang kekal, penasehat ajaib, Raja damai ya. Dia satu-satunya penolong bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Boleh dibantu dengan Bu Grace Mail.
nanti juga ibadah besok, family ministry yang melayani Ibu Grace Mail besok ya, yang kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai Mail menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bu Grace, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau begitu manis memelihara kami dari matahari terbit hingga saat ini kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kau pelihara kami, kau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sore hari ini kami bersyukur Bapa. Kembali Engkau mempersiapkan makanan bagi rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Karena firman-Mu mengatakan manusia binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Dan saat ini kami menerima pelajaran Tuhan. Pengajaran di mana banyak kali kami kurang teliti dalam membaca firman bahkan memberitakannya. Dan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat buat kami. Kami diingatkan Tuhan bahwa apa yang selama ini tidak benar, tidak pada tempatnya, saat ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyatakan bagaimana firman-Mu mengatakan tentang bayi Kristus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kami dan kami memberitakannya bagi jiwa-jiwa lain Tuhan. Hamba-hamba-Mu maupun saudara-saudara kami Tuhan yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bulan depan ini Tuhan Yesus. Terima kasih berkati hamba-Mu Pak Setiadi yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih hamba-Mu ini, kami percaya Tuhan akan pelihara. Tuhan juga memberkati setiap pelayanannya, tambah-tambahkan hikmat dan urapan bagi Bapak Evangelis Setiadi ini Tuhan. Dimanapun dia berada, biarlah senantiasa keluar dari mulutnya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oh Bapak terima kasih, berkati keluarganya Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan dari Pak Setiadi maupun keluarga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga Pak Setiadi ini Tuhan. Dari saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan. Bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata yang menjadi gembala buat kami di family ministry ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan. Kami boleh terus mendapatkan kami boleh dilayani, kami boleh senantiasa diberkati dengan firman Tuhan, digembalakan. Tuhan, Engkau yang sudah memilih hamba-hamba-Mu ini, pelihara Tuhan. Pelihara family ministry, pelihara Bapak Gembala, Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Tuhan pakai mereka ini Tuhan. Berikan kesabaran agar mereka tidak bergantung kepada keadaan, situasi, tetapi terus bergantung pada Pak Pendeta Komingguan maupun Pak Hendra Winata menjadi gembala buat kami. Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh menyelesaikan tugasnya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menaikkan syukur betapa Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memilih, Engkau bertanggung jawab atas segala pelayanan dari Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata. Sekalipun Pak Hendra dalam kelemahan tubuh, kami percaya kuasa-Mu tetap nyata. Kemuliaan-Mu tetap Engkau nyatakan Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Pak Pendeta Komingguan bersama keluarga, anak, cucu, istri. Tuhan berkati keluarga ini. Apa yang mereka kerjakan, boleh mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
dan juga Pak Hendra Winata Tuhan, dalam kelemahan tubuhnya, kami percaya kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Semangatnya tetap ada dan dia boleh setiap saat bersama dengan family ministry. Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Bapak untuk hamba-hambamu yang setia mengawal kami di family ministry ini. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan hikmat, kesabaran, dan biarlah apa yang keluar dari mulut mereka juga menjadi berkat buat kami, semua jemaat atau keluarga family ministry ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Pak Pendeta Johan Untung yang juga sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian, penyembahan. Tuhan berkati hamba-Mu ini juga pelayanannya maupun kesibukannya hari-hari di tengah-tengah keluarga. Tuhan kehidupan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memilih, Engkau juga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan dari hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Jadikan kami tidak hanya pendengar Tuhan firman, tapi kami mau juga belajar, melakukannya, melengkapinya dalam kehidupan kami. Bersaksi terus Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kesehatan yang Tuhan pelihara buat kami, keluarga family ministry, semua Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir. Tuhan, Engkau melawat mereka, agar mereka juga boleh bersama-sama dengan kami di family ministry di hari-hari ke depan Tuhan. Kami mau saling menguatkan, kami saling mendoakan, menasihati, bahkan hari-hari yang semakin jahat, kami akan saling menegur Tuhan, supaya kami tetap bertumbuh di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah jemaat juga Tuhan berkati, Tuhan urapi agar kami semua Tuhan tidak hanya memberitakan firman, tapi kami juga boleh menjadi teladan bagi jemaat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat demi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan mereka yang sakit atau yang ada dalam masalah beban. Tuhan, Engkau jawaban buat kami. Dan tidak ada jawaban lain. Engkau Tuhan jalan buat kami. Engkau jawaban buat kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau Tuhan sumber hidup kami. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Tempat kami bergantung. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Khususnya keluarga besar family ministry. Tuhan pegang tangan kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Dalam hari-hari yang tidak semakin menentu. Hari-hari yang semakin jahat. Kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami. Memegang tangan kami. Kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami akan mendapatkan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, Bapak Presiden, Prabowo maupun wakil, maupun para menteri yang membantu. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Tuhan kebersamaan, damai sejahtera di antara kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bangsa Indonesia biarlah banyak jiwa boleh bertobat Tuhan. Banyak jiwa menyerahkan diri kepadamu Tuhan Yesus. Bangsa kami Tuhan. Ada tiang-tiang doa Tuhan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan pakai anak-anakmu Tuhan. Sehingga kami benar-benar bertanggung jawab. Untuk menjadi murid yang memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh bertelut di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapak. Kebutuhan kami manusia tidak ada lain Tuhan. Bukan hanya berkat, tetapi lebih daripada itu kami membutuhkan Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapak, kami percaya semua akan selesai menjadi indah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Memegang tangan kami berjalan bersama dengan kami. Bapa, juga pada saat hari ini kami sudah menyelesaikan pemilihan baik gubernur maupun wali kota Tuhan. Kami mau bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Tuhan, kami memilih Tuhan yang menetapkan semuanya.
Biarlah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ada di kota-kota kami, bahkan di provinsi-provinsi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Berkati keluarga besar Family Ministry, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan, kami semua saat ini membutuhkan berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Diserahkan pada Pak Pendeta. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Anfal untuk bantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Bu. Ya, Terima makasih. kasih. Terima kasih juga khususnya buat Pak Setiadi, Pak Juni yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Kita semua telah diberkati lewat pelayanannya, dan kita telah belajar mengenai orang Majus,